Dari 800 juta yang diterima MLY, kemudian saudara MLY kemudian menggunakan untuk pembayaran DP rumah 300 juta dan 500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya. Nanti rekan-rekan akan saksikan. Sementara terhadap sisa 500 juta dari uang apresiasi tersebut disimpan oleh PNZ untuk dirinya sendiri. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari saudara MLY dan PNZ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh saudara DJD dan 20 juta yang digunakan PNZ, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar ya. Jadi 2 kardus ini juga yang digunakan oleh pihak pemberi, saudara VNZ kepada saudara MLY untuk membungkus atau mengemas uang. Dalam hal ini yang kita tunjukkan senilai 1 miliar rupiah dalam pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah. Izinkan saya menyampaikan pointers terkait peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis 5 Februari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak ya, di kantor pelayanan pajak KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi restitusi itu adalah pengembalian kelebihan. Misalkan dalam 1 tahun berjalan, anggaplah di tahun 2025, nanti kan dibayarkan pajaknya, kemudian di akhir itu dilihat, nanti diperbandingkan nanti dengan produk yang dipajaknya, apakah nilai pajaknya memang ada lebih bayar atau kurang bayar. Nah, kalau terjadi kelebihan bayar, maka akan dikembalikan atau diberikan restitusi. Adapun konstruksinya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2024, PT BKB mengajukan permohonan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk pajak 2024 dengan status lebih bayar. Pengajuan dimohon kepada KPP Madya Banjarmasin. Jadi di akhir tahun itu dilihat ya restitusinya, ternyata terjadi kelebihan bayar dari PT BKB ini. Atas permohonan restitusi tersebut, tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin melakukan pemeriksaan. Salah satunya yang beranggotakan saudara DJD. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar 49,47 miliar dengan koreksi fiskal sebesar 1,14 miliar, sehingga restitusinya pajaknya menjadi 48,3 miliar. Selanjutnya pada November 2025, saudara MLY selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin melakukan pertemuan dengan pihak PT BKB, yaitu saudara PNZ ya, selaku manajer keuangan PT BKB, dan saudara ISY selaku direktur utama PT BKB. Jadi ada pertemuan di sini ya, di bulan November ada pertemuan dari pihak KPP ya dengan dari wajib pajak. Wajib pajaknya di sini adalah dari PT BKB ya, VNZ dengan ISY. Dalam pertemuan lanjutannya, MLY menyampaikan kepada VNZ bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya uang apresiasi. Gitu ya. Jadi disinilah mulai terjadi meeting of mind-nya. Pertemuan dua kepentingan, dua keinginan. Yang satu ingin supaya restitusi pajaknya dikabulkan, ya. Yang satu si yang mengabulkan, dalam hal ini pihak dari KPP Madyanya menginginkan adanya uang apresiasi, seperti itu. Jadi di sana pertemuannya ya, meeting of mind-nya. Kemudian PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran 1,5 miliar kepada MLY sebagai uang apresiasi dengan adanya uang sharing untuk VNZ. Ya, jadi
eh, setelah dihitung-hitung tadi kan ada 48,3 ya. Yang satu ingin restitusinya, yang satu tadi menginginkan uang apresiasi. Nah, kemudian disetujuilah, ya, setujui 1,5 miliar. Tetapi ya, dari pihak perusahaan juga ini di VNZ ini, secara pribadi dia minta bagian juga gitu, karena si VNZ ini adalah bagian keuangannya atau manajer keuangan PT BKB. Pada bulan Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi itu untuk dibayar restitusi itu harus ada surat SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak SKP KPP dengan nilai restitusi yang disetujui yaitu 48,3 miliar. Jadi setelah terbitnya surat ini, maka dari pihak keinginan pihak PT BKB ini sudah terpenuhi gitu. Karena tanpa terbitnya surat ini, maka nggak akan cair si uang restitusinya itu. Bahwa setelah restitusi dicairkan pada tanggal 22 Januari 2026 ke rekening PT BKB, DJD menghubungi staf VNJ untuk meminta bagian dari uang apresiasi yang disepakati, di mana uang tersebut dicairkan oleh PT BKB dengan menggunakan invoice fiktif. Ya, karena begini, maksudnya invoice fiktif ini begini. Tentunya setiap pengeluaran di perusahaan, ya perusahaan manapun, ini termasuk di perusahaan BKB ini, itu harus melalui pencatatan, ya pencatatan di pembukuannya tentunya. Tidak mungkin dia mengeluarkan uang 1,5 miliar dengan tulisan bahwa itu adalah untuk uang apresiasi. Seperti itu. Jadi dibuatlah invoice fiktif supaya uang tersebut bisa keluar, misalkan untuk pembelian barang dan lain-lain gitu ya. Padahal barangnya tidak ada. Tidak ada pembelian itu, tidak ada transaksi itu, tapi uangnya kemudian ditarik dan dikumpulkan. Setelah jumlahnya 1,5 miliar, nah nanti itulah yang akan diberikan sebagai uang apresiasi. Kemudian VNJ langsung menemui MLY, jadi setelah jumlahnya tadi 1,5 miliar ya, di sebuah restoran untuk membahas pembagian jatah uang apresiasi dan disepakati pembagiannya sebagai berikut. Saudara MLY, ini selaku Kepala KPP Banjarmasin, sebesar 800 juta rupiah. Saudara DJD, ini anggotanya ya, anggotanya MLY, sebesar 200 juta ya pemeriksanya ini. Kemudian saudara VNZ sebesar 500 juta rupiah ya. Bahwa kemudian PNZ bertemu dengan DJD untuk memberikan uang yang disepakati sebesar 200 juta, namun PNJ meminta bagian sebesar 10% atau 20 juta. Sehingga DJD menerima bersih sebesar 180. Dan uang tersebut telah digunakan DJD untuk keperluan pribadinya. Jadi ada simbiosis ya, simbiosis mutualisme walaupun ini dalam konteks yang salah gitu ya. Ada saling menguntungkan di antara mereka, di antara si oknum KPP Banjarmasin ini dengan bagian keuangan di PT BKB. Jadi ada pembagian kembali. Jadi kata si PNJ ini kan yang ngeluarin dari, kalau tadi yang MLY dengan DJD yang mengeluarkan surat SKP PLB dan SKP KPP ini mereka. Tapi yang mengeluarkan uang 1,5 miliar dari kas perusahaan adalah PNJ gitu ya. Jadi mereka saling di sana ada perannya masing-masing gitu. Sehingga si PNJ ini minta juga bagian dari si DJD maupun dari MLY. Sementara kepada MLY, PNJ memberikan uang 800 juta yang dibungkus dalam kardus
di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin. Kemudian MLY membawa uang tersebut untuk dititipkan kepada orang kepercayaannya di salah satu tempat waralaba miliknya. Dari 800 juta yang diterima MLY, kemudian saudara MLY kemudian menggunakan untuk pembayaran DP rumah 300 juta dan 500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya. Nanti rekan-rekan akan saksikan. Sementara terhadap sisa 500 juta dari uang apresiasi tersebut disimpan oleh PNZ untuk dirinya sendiri. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mendapatkan informasi bahwa saudara MLY juga diduga menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Jadi rangkap jabatan yang bersangkutan walaupun sebenarnya untuk jabatan resminya adalah sebagai Kepala KPP Banjarmasin. Dari peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2025 di Banjarmasin tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah 3 orang, yaitu MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, saudara DJD selaku Piskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan saudara VNZ selaku manajer keuangan PT BKB. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari saudara MLY dan PNZ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh saudara DJD dan 20 juta yang digunakan PNZ, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar, ya, sesuai dengan yang mereka perjanjikan. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di kantor pajak pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, 1. Yang kedua, saudara DJD Piskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan saudara PNZ. Ya, jadi yang penerimanya MLY dan DJD ini dari KPP Madya, kemudian pemberinya adalah PNZ selaku manajer keuangan PT BKB. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 sampai dengan 24 Februari 2025 yang penahanannya dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan tersebut terhadap saudara MLY dan saudara DJD selaku penerima disangkakan telah melanggar pasal 12A kecil dan pasal 12B kecil Undang-Undang Nomor 3199 serta pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Sementara terhadap saudara VNZ selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 dan pasal 606 ayat 1. Ini mungkin KUHP yang baru, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Jadi saya ulangi lagi, atas perbuatan terhadap saudara MLY dan saudara DJD selaku penerima disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 serta pasal 606 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara terhadap saudara PNZ selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 dan pasal 606, ya, ayat 1. Ini kan ada ada KUHP baru, ya, ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga beberapa pasal dari Undang-Undang 3199/2001 itu ditarik. Ya, ada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13. Ditarik ke pasal 603, 604, 605 dan 606. Jadi rekan-rekan bisa nanti lihat di paling belakang, ya, di KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi
dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan ini, khususnya kepada para pihak yang telah menyampaikan laporan pengaduan. Karena kami sampaikan di sini bahwa keberhasilan dari tertangkap tangan ini adalah adanya laporan dari masyarakat. Tentunya masyarakat memberikan informasi kepada kami dan tim dari KPK menindaklanjuti sehingga kita bersama-sama bisa memberantas perkara korupsi. Selain dari itu, izinkan kami menyampaikan bahwa terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses restitusi pajak menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa terhadap wajib pajak maupun jenis pajak lainnya. Ya, jadi tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini karena kami melihat kita juga beberapa waktu yang lalu ya ada di KPP Jakarta Utara ya, kemudian ini di KPP Banjarmasin. Kenapa? Karena pajak itu merupakan salah satu pilar dari pendapatan kita, pendapatan negara kita yang nanti akan digunakan kembali untuk pembangunan. Jadi kalau terjadi kebocoran di pajak ini, tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan kita. Kemudian KPK juga berharap dari upaya penindakan ini dapat menjadi pemantik bagi Kementerian Keuangan. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Bapak Purbaya tentunya yang melakukan bersih-bersih sehingga meningkatkan pendapatan bagi negara, khususnya dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan upaya perbaikan sistem sehingga potensi atau risiko korupsi di sektor perpajakan di wilayah lainnya dapat dimitigasi. Jadi ini kan banyak nih kemarin di Jakarta Utara, sekarang di Banjarmasin, semoga di tempat-tempat lainnya bisa dicegah atau praktek-praktek ini bisa dihentikan, tidak terjadi lagi. Teman-teman media, selanjutnya kita akan menunjukkan barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan ini yang diamankan dari saudara MLY dan VNZ yang merupakan sebagian dari total barang bukti senilai 1,5 miliar. Jadi dalam kesempatan ini kita akan menampilkan 1 miliar dalam bentuk cash atau uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah. Kami persilakan. Jadi 2 kardus ini juga yang digunakan oleh pihak pemberi, saudara VNZ kepada saudara MLY untuk membungkus atau mengemas uang. Dalam hal ini yang kita tunjukkan senilai 1 miliar rupiah dalam pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah. Cukup kawan-kawan? Baik, terima kasih.